Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Alkitab atau firman Tuhan melihat mengenai penindasan orang-orang miskin. Perihal penindasan orang miskin ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Ya. Kalau kita lihat ke dalam kitab suci, di dalam surat-surat yang ditulis oleh Nabi Musa, Tuhan ada membicarakan tentang bagaimana umatnya tidak boleh menindas orang-orang miskin. Nah, kalau kita baca misalnya di dalam Keluaran pasal 23 ayat 6 dikatakan, "Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya." Nah, Musa menggunakan kata yang sangat-sangat keras, ya. Kalau kita membayangkan kata memperkosa di sini, memperkosa hak orang miskin, memberikan kita sebuah gambaran bahwa ada orang-orang yang tidak hanya merampas, mengambil sesuatu yang bukan milik mereka, tapi juga bersikap tidak manusiawi, tidak menghargai seorang pribadi manusia. Dikatakan memperkosa hak orang miskin. Kemudian dalam pengajaran Tuhan Yesus juga dalam pelayanannya semasa dia berada di bumi selama 3,5 tahun, kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Bahkan dalam satu pengajarannya ketika sebelum dia mati di kayu salib, ada seorang perempuan yang terkenal sangat berdosa di sebuah kota, datang ke sebuah perjamuan makan, dan dia meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan sebotol minyak narwastu, yang pada masa itu harganya sangat mahal. Lalu Judas Iskariot, murid yang mengkhianatinya, berkata, "Untuk apa memboroskan minyak yang mahal ini? Bukankah minyak yang mahal ini kalau dijual bisa dipakai untuk membantu orang-orang miskin?" Lalu apa respon Tuhan Yesus ketika dia mendengarkan perkataan Judas Iskariot ini? Dia katakan, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, jangan mengganggu perempuan ini. Dia sedang mempersiapkan penguburanku, kematian Tuhan Yesus. Dan perihal orang-orang miskin, mereka akan selalu ada di antara kamu, dan kamu bisa membantu mereka kapan saja. Sementara kita tahu Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka untuk waktu yang lama secara fisik. Dia akan mati di kayu salib, lalu dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari kematian, lalu kemudian naik ke sorga. Nah, dari perkataan Tuhan Yesus ini sendiri, kita bisa melihat bahwa keberadaan orang-orang miskin ini akan selalu ada. Bahkan sampai sekarang, Bapak Ibu sendiri bisa menyaksikan di sekeliling kita, di sekitar tempat tinggal kita, kita melihat bahwa orang-orang miskin ini masih ada. Bahkan mungkin di gereja kita juga ada termasuk jemaat kita yang kategori miskin. Jadi Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus membantu orang-orang miskin ini. Tapi sangat ironis, ya. Meskipun Tuhan Yesus sudah mengajarkan, sudah melayani orang miskin, mengajarkan kita juga untuk membantu orang miskin, perihal tentang memperlakukan orang miskin dengan semena-mena, penindasan, kalau kita lihat artinya adalah perlakuan yang semena-mena, ya, sesuka hati kepada seseorang. Jadi penindasan orang miskin adalah sikap semena-mena terhadap orang yang miskin. Penindasan orang miskin, sikap semena-mena terhadap orang miskin ini juga terjadi di gereja. Nah, kalau kita baca di surat Yakobus, bagaimana orang-orang Kristen di dalam gereja sendiri juga melakukan penindasan terhadap orang-orang miskin ini ketika mereka memandang muka. Yakobus mengatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1-4, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka." Jadi ada orang-orang Kristen di gereja yang membeda-bedakan orang. Bersikap kepada orang kaya berbeda perlakuannya, dan kepada orang miskin juga berbeda.
Lalu dia lanjutkan, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Jadi perihal penindasan terhadap orang miskin juga terjadi di dalam gereja. Bagaimana mereka diperlakukan semena-mena. Ketika melihat orang yang kaya, ada orang-orang di gereja yang bersikap berbeda ya, terhadap mereka. Dan ketika mereka bertemu dengan orang miskin, mereka juga memandang rendah orang-orang miskin ini. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Dalam gereja, kita tidak boleh mengamalkan memandang muka. Kita memiliki jemaat dari berbagai latar belakang. Ada yang kaya, ada juga yang miskin, ada juga yang kelas menengah. Ya. Dan dalam kehidupan berjemaat sebagai orang beriman, kita tidak boleh memandang muka, merendahkan mereka yang miskin ini. Nah, lalu apa kata firman Tuhan mengenai penindasan orang miskin ini? Nah, kita akan melihat ke dalam Amsal pasal 22, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Ayat ke-22 dikatakan di sini, janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Hal pertama yang kita lihat dari perintah yang diberikan Tuhan di sini, bahwa Tuhan itu sungguh memperhatikan orang-orang miskin. Dalam perjanjian lama, ketika orang-orang Israel memanen gandum mereka, ketika mereka sudah memanen satu bidang ladang mereka, mereka tidak boleh memanennya 2 kali. Artinya tidak boleh balik kembali dan periksa mana yang tertinggal. Tuhan Allah katakan bahwa sisa dari gandum-gandum yang tidak terpetik ini harus ditinggalkan di belakang untuk orang-orang miskin. Jadi Tuhan memperhatikan kehidupan orang miskin. Dia peduli kepada mereka, dia melihat, memperhatikan mereka, dan Tuhan memberikan perintah di sini, jangan merampasi orang yang lemah. Nah, kata merampas di sini menggambarkan tindakan semena-mena, ya, mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Di dalam Alkitab bahasa Inggris King James, kata ini diterjemahkan sebagai rob, merampok, mengambil dengan paksa, mengambil tanpa mempedulikan ya, orang yang dirampok itu, orang yang telah dirampasi itu. Dan Tuhan katakan jangan, kita tidak boleh ya, mengambil sesuatu yang menjadi hak orang miskin, orang-orang yang lemah ini. Nah, kata lemah di sini diterjemahkan juga sebagai diartikan sebagai kelompok orang-orang yang miskin. Jangan merampasi mereka, jangan mengambil sesuatu yang menjadi hak mereka. Dan Tuhan katakan karena ia lemah. Tuhan tahu bahwa orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang lemah ini tidak bisa membela diri mereka sendiri. Mereka mungkin mau membela diri mereka sendiri, mau memperjuangkan hak mereka, tapi karena mereka miskin, mereka tidak sanggup. Tuhan katakan, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Jangan merampasi orang miskin karena dia miskin. Nah, beberapa waktu lalu saya menonton sebuah video ya. Kejadiannya di Sumatera Utara, saya lupa persisnya di mana. Tapi dalam video itu ada sebuah persengketaan antara seorang nenek tua yang tinggal di pesisir Danau Toba. Jadi nenek tua ini mengatakan bahwa tanah yang tempat dia berkebun itu sudah diwarisi secara turun-temurun, bahkan dari kakeknya, orang tuanya lalu ke dia. Kemudian ada orang yang mengklaim bahwa itu adalah tanah milik mereka. Dan kelihatannya orang ini adalah orang-orang yang berada, orang kaya, karena mereka langsung membawa pengacara. Dan mereka juga bawa surat-surat bukti bahwa tanah itu adalah kepunyaan mereka. Nah, kita tidak tahu persis persoalannya apakah benar itu tanah mereka, tapi menurut pengakuan dari nenek tua ini, dengan tulus dia mengatakan kepada awak media, bahwa tidak mungkin saya mencuri
Saya tahu mencuri itu tidak benar. Saya sudah berkebun di sini sudah sejak lama. Bahkan sejak kakek saya, kami sudah berkebun di tanah ini. Dan tiba-tiba ada orang yang mengklaim bahwa tanah itu adalah milik mereka. Dan apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa lakukan apa-apa. Dia tidak bisa menyewa pengacara karena keluarganya juga adalah keluarga yang kurang mampu. Nah, saya tidak mengikuti sampai akhir kasus itu, bagaimana kasus itu berakhir di pengadilan. Tapi kita melihat bahwa ada orang-orang yang bersikap semena-mena, tidak peduli dengan kondisi keadaan orang-orang yang mereka tindas. Mereka memperlakukan mereka dengan sesuka hati karena mereka tahu orang-orang ini adalah orang-orang lemah. Orang-orang yang tidak mampu membela dirinya sendiri. Dan Tuhan juga melihat hal ini. Tuhan peduli, Tuhan mengetahui bahwa orang-orang miskin ini, orang-orang lemah ini tidak bisa membela diri mereka karena mereka itu lemah, miskin. Jadi Tuhan dengan tegas mengatakan kepada umatnya, kepada kita sekalian, bahwa hak-hak orang miskin itu tidak boleh kita ganggu. Kita tidak boleh mengambil paksa, merampasi mereka, merampok mereka, karena mereka adalah orang yang miskin. Nah, di bagian yang kedua, Tuhan juga menyebutkan di sini, janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Orang-orang yang berkesusahan. Di sini juga bisa kita lihat bahwa ini adalah juga termasuk kategori orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam keadaan susah. Dikatakan jangan menginjak-injak mereka di pintu gerbang. Nah, pada masa itu di pintu gerbang adalah sebuah tempat ya, di mana para tua-tua di sebuah kota dan juga penduduk di kota itu akan berkumpul bersama, berembuk bersama dalam membicarakan suatu hal. Ya. Dan di situ juga mereka akan mengambil keputusan. Di saat yang sama mereka juga mengadakan pengadilan di situ. Jadi ketika firman Tuhan katakan jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, artinya adalah orang-orang yang susah, yang mencari keadilan, mencari kebenaran, itu jangan sampai diinjak-injak. Jangan sampai tidak dipedulikan perkaranya. Jangan sampai diperlakukan semena-mena. Kata diinjak-injak di sini menggambarkan sikap yang begitu tidak menghargai seseorang. Dan ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Bagaimana Tuhan memperhatikan, melihat kesusahan orang-orang miskin ini, dan dia juga peduli dengan mereka. Dan dia tahu kondisi mereka seperti apa. Mereka itu lemah, miskin, tidak bisa membela diri mereka sendiri, tidak bisa memperjuangkan hak-hak mereka, walaupun mereka mau, tapi mereka tidak mampu. Dan mereka juga mencari keadilan. Ya. Orang-orang miskin ini mencari keadilan di pintu gerbang. Dan Tuhan katakan jangan injak-injak orang yang berkesusahan. Perhatikan perkara mereka. Pedulikan kesusahan mereka. Tolong mereka, bantu mereka dengan seadil-adilnya. Nah, di ayat 23, ini ayat 23 dikatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan itu membela perkara orang-orang miskin ini. Meskipun di ayat 22 sebenarnya kita melihat dari perintah Tuhan ini, kedua perintah yang dikatakan di sini sudah membuktikan, menunjukkan bahwa Tuhan peduli, ya. Tuhan membela perkara mereka. Tapi Tuhan menegaskan kembali bagaimana perintah ini bukan hanya sekedar perintah yang harus mereka lakukan, tapi Tuhan juga akan melakukan sesuatu apabila mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan ini. Dikatakan sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Tuhan adalah pembela mereka. Tuhanlah yang akan memperhatikan kesusahan mereka. Tuhan akan memperhatikan seruan mereka ketika mereka dalam keadaan terdesak. Tuhan akan melakukan sesuatu. Dan Tuhan bukan hanya mengatakan bahwa dia akan membela, tapi dia juga akan melakukan sesuatu. Dikatakan dia akan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Orang-orang yang merampasi hak-hak
orang-orang lemah ini, orang-orang miskin ini akan mendapatkan pengadilan dari Tuhan. Dan Tuhan katakan di sini mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Nah, di dalam kitab suci kita melihat ketika Tuhan memberikan penghukuman atas kesalahan, atas dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, tidak semua dosa atau kesalahan itu diberikan hukuman mati. Misalnya katakanlah ketika mereka mencuri, bukan hukuman mati yang diberikan. Ketika seorang mencuri seekor domba, mereka harus mengembalikannya 4 kali lipat. Tapi ketika dosa atau kesalahan yang dilakukan begitu serius di hadapan Tuhan, begitu berat di mata Tuhan, maka hukuman yang diberikan adalah hukuman mati. Misalnya ketika seseorang menyembah berhala, hukumannya adalah mati. Tidak ada ampun Tuhan berikan, menunjukkan bahwa Tuhan begitu benci, begitu tidak suka, tidak berkenan kepada dosa tersebut. Nah, dalam hal ini, Tuhan Allah juga melihat bahwa penindasan itu sebagai sebuah dosa yang sangat keji di mata Dia. Sebuah kekejian di mata Tuhan, sebuah hal yang sangat-sangat tidak dikenan oleh Tuhan. Sampai Dia harus memberikan hukuman mati. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata perihal penindasan orang-orang miskin ini bukanlah hal sepele. Ini adalah hal yang serius. Karena Tuhan memandang jiwa seorang manusia itu berharga. Ya. Jadi ketika seorang miskin, seorang yang lemah, diperlakukan secara semena-mena, secara tidak adil, maka Tuhan akan membela perkara mereka, dan dikatakan Tuhan akan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Tuhan akan menghukum orang-orang yang menindas orang-orang miskin ini. Kepedulian Tuhan kepada orang-orang miskin ini haruslah juga menjadi kepedulian kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau Tuhan saja begitu peduli kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang lemah, maka kita sebagai umat Tuhan juga harus peduli. Kalau kita melihat ada orang yang miskin, yang membutuhkan bantuan, kalau kita mampu, kita sanggup, dan kita tahu kesusahan orang itu, maka kita diminta oleh Tuhan untuk membantu mereka. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, bahwa orang miskin akan selalu ada bersama-sama dengan kamu, dan kamu bisa menolong mereka kapan saja. Dia ingin agar kita menolong orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang kesusahan ini, orang-orang yang lemah ini. Nah, tentu kita tidak akan melakukan penindasan secara fisik ya, Bapak Ibu. Sebagai orang-orang Kristen, jemaat gereja, kita paham betul bahwa tindakan seperti itu adalah tindakan yang salah, melanggar hukum, dan tentunya juga adalah hal yang berdosa. Kita tidak akan pergi menindas orang miskin secara fisik, memperlakukan mereka dengan semena-mena, merampas apa yang menjadi milik mereka. Mungkin kita tidak akan lakukan hal seperti itu. Tapi ketika kita memandang rendah mereka, memperlakukan mereka tidak seperti kita memperlakukan orang lain hanya karena mereka miskin, itu adalah sebuah tindakan penindasan sebenarnya. Kita memandang rendah mereka, memperlakukan mereka semena-mena. Apakah kita melihat orang miskin berbeda ketika kita melihat orang yang dengan orang yang kaya? Waktu saya di balai, saya mengunjungi anak-anak saya yang bermasalah di sekolah. Saya dulu adalah guru BP, ya, waktu melayani di Karimun. Jadi satu kali saya mengunjungi satu keluarga yang ya bisa dikatakan cukup miskin, ya. Rumah mereka juga dari papan. Kemudian kondisi rumah juga sangat seperti tidak layak, saya katakan. Lalu kemudian dia menyodorkan minuman ya pada saya, karena saya datang sebagai guru, dia buatkan teh, kopi atau teh saya lupa. Sebenarnya waktu itu saya lagi sedang tidak ingin minum, ya. Tapi karena orang itu sudah menyediakan dan kondisi mereka juga seperti itu, saya takut jadi batu sandungan. Ya. Kita minum, saya minum.
air itu. Walaupun pada saat itu saya tidak haus. Kadang-kadang kita juga harus perhatikan sikap kita kepada orang-orang miskin ini. Walaupun mungkin tak ada niat sama sekali ya, untuk merendahkan mereka, tapi mereka bisa melihat itu sebagai satu yang merendahkan mereka. Kita menjaga ya, supaya orang-orang ini tidak beranggapan kita memandang mereka begitu sedemikian rendah. Nah, dalam kehidupan kita berjemaat juga kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang keadaan ekonominya juga cukup bagus. Tapi kita juga tidak memungkiri ada jemaat kita juga yang pendidikannya tidak cukup tinggi, perekonomiannya juga mungkin pas-pasan, cukup-cukup saja setiap bulan. Apakah kita menghargai mereka, melihat mereka juga sebagaimana kita melihat orang-orang lain? Dalam hati kita, apa yang kita pikirkan ketika kita melihat orang-orang yang seperti ini? Nah, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Kita tidak boleh melakukan penindasan, bersikap semena-mena kepada orang-orang yang miskin ini. Mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Nilai kita sama. Mau kita kaya, kita miskin, kita sama di mata Tuhan. Tidak boleh ada perasaan bahwa kita berbeda dengan mereka. Jadi mungkin ketika kita berbicara tentang penindasan orang miskin, hal yang mungkin kita lakukan adalah ketika kita membedakan orang. Nah, ini harus kita hindari. Ya. Tadi di kitab Yakobus juga sudah dikatakan, janganlah engkau mengamalkan, memandang muka kepada sesama kamu. Kita semua adalah jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, umat Tuhan. Kita adalah satu keluarga. Tidak ada lagi pembedaan antara orang kaya dan orang miskin. Dan di luar sana juga demikian. Ketika kita melihat orang-orang miskin, orang-orang yang lemah ini, kita jangan tunjukkan sikap seperti kita tidak mau ada kontak dengan mereka. Perlakukanlah mereka sebagai manusia yang lain, sama seperti kita memperlakukan orang lain. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan memperhatikan, melihat, peduli pada orang-orang miskin. Dan Tuhan adalah pembela mereka. Jadi kita harus selalu ingat bahwa orang-orang miskin ini berharga di mata Tuhan. Maka kita juga harus bisa menghargai mereka. Apabila kita bisa menolong mereka, kita tolong, kita bantu mereka dalam segala kesusahan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Engkau adalah Allah yang mengasihi setiap manusia. Setiap kami sama berharganya di mata-Mu. Dan Engkau mempedulikan kesusahan setiap orang, termasuk mereka yang miskin. Tolonglah kami Bapa, sebagai umat Tuhan, biarlah kami juga mempedulikan orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang miskin, dan tidak memandang mereka secara hina. Tapi biarlah kami juga melihat mereka sebagai pribadi yang sama nilainya di mata Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi kami ya Bapa, apabila kami melihat ada orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang miskin di sekitar kami, dalam gereja-Mu ataupun dalam masyarakat, dan ketika kami sanggup mampu untuk menolong mereka, mampukanlah kami, berikanlah kami keberanian untuk mau membantu kesusahan orang-orang ini. Kami berdoa supaya kami juga bisa menjadi saksi yang baik bagi nama Tuhan, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.